Itulah kenapa Muhammadiyah mengacu pada, selain diartikan sebagai pengikut Nabi Muhammad, tetapi lebih pada pengikut Nabi Muhammad dalam sifatnya. Makanya terinspirasi Muhammadiyah akhirnya mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu pelajar, adik-adik pelajar jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk berbagi seperti itu, berbagi terkait materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman pemuda, yakni terkait tuntunan senyum Rasulullah seperti itu. Maka sebelum masuk ke situ, kami berikan pengantar terlebih dahulu bahwasanya pertama yakni terkait kehadiran kita di dalam majelis ilmu ini merupakan sarana untuk menggapai ridha Allah, atau di dalam sebuah hadis itu dikatakan sebagai jalan, memudahkan jalan kita menuju surga. Nah, di sini di dalam slide saya kutipkan sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh tariqan, jalan, yaltamisu fihi ilman, dalam mencari suatu ilmu, sahalallah, Allah akan mudahkan bihi, baginya, tariqan, jalan, ilal jannah, menuju ke surga. Oleh karena itu, semakin berat jalan kita dalam menuntut sebuah ilmu, mencari sebuah ilmu, maka Allah akan semakin mudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Seberapa beratkah jalan kita menuju ilmu ini pada sore hari ini khususnya? Wah, kelapan. Berat sekali ya mungkin ya. Bulan puasa, dalam kondisi berpuasa di jam-jam yang sangat kritis sore hari, tetapi kita niatkan, kita sengaja untuk mandi, bersih diri, memakai pakaian terbaiknya untuk hadir di taklim malam Sabtu, di tamasya, di majelis ilmu, untuk menuntut ilmu atau untuk buka bersama. Nah, keduanya diizinkan lah ya, keduanya diizinkan. Tapi yang paling penting adalah utamakan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena di hadis ini disebutkan ketika kita niatkan perjalanan kita untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan perjalanan kita menuju surganya Allah, menuju ridhonya Allah. Nah, berbicara soal menuntut ilmu, jadi sebelum masuk pada tema, saya ingin memberikan pengantar terkait keutamaan penuntut ilmu. Maka ada dua dalil yang pengen tak sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama dari Quran surat Al-Mujadilah ayat ke-11 yang sering kita dengar ketika kita berbicara soal kewajiban seorang muslim dalam menuntut ilmu. Keutamaannya apa sih, kan seperti itu. Maka disebutkan langsung pada poin penuntut ilmu adalah yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma daraja wallahu bima ta'maluna khabir. Yarfa'illahul ladina amanu minkum, niscaya Allah akan mengangkat, yarfa'illahul ladina amanu minkum, Allah akan mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang berilmu,
darajat, beberapa derajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang Dia kerjakan. Jelas di dalam Al-Mujadilah ayat ke-11 ini secara tekstual bahkan disebutkan orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah itu ada dua macam. Yang pertama adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maka berbahagialah kita ketika kita merasa diri kita beriman, mengaku diri kita beriman, bersaksi bahwa diri kita beriman. Karena orang-orang yang beriman itu setidaknya sudah memegang setengah dari kunci surga. Kita lompat sedikit ke dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke-25 disebutkan wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Wabasyiril ladzina amanu, wahai Muhammad berikanlah kabar gembira kepada siapa ya Allah? Kepada alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati, dan orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya bagi mereka mengalir di bawahnya sungai-sungai. Artinya apa? Orang yang diberikan surga itu ada dua, iman, orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Iman itu tidak selesai pada ucapan, iman itu tidak selesai pada keyakinan hati, tapi iman itu harus masuk ke yang kedua, amilus solihah, amal soleh. Karena yang namanya iman itu perlu pembuktian. Kita ngomong kepada Allah, ya Allah kami beriman kepada Engkau. Tapi Allah menyambutnya lagi dengan pertanyaan, apa buktinya kalian beriman wahai hambaku? Maka melihat ayatnya tersebut, bukti dari iman adalah amal soleh. Maka kita sebagai orang beriman itu sudah memegang setengah kunci surga, setengahnya lagi adalah amal soleh. Kembali ke Al-Mujadilah ayat 11, bahwasanya Allah mengangkat derajat yang pertama orang beriman, yang kedua orang berilmu. Maka selain kita bersyukur kita sebagai orang yang mengaku dirinya beriman, kita juga harus bersyukur bahwa kita termasuk golongan orang-orang yang menuntut ilmu, yang goalsnya, tujuannya adalah menjadi orang yang berilmu. Hadir di majelis ini, hadir di taklim malam Sabtu ini, dalam keadaan berpuasa, dalam keadaan lapar, haus, dahaga. Luar biasa ya rintangannya. Maka semoga dengan upaya kita, semoga dengan keistiqomahan kita, Allah mengangkat derajat kita sebagai orang yang beriman dan sekaligus sebagai orang yang menuntut ilmu, orang yang berilmu. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalil yang kedua terkait keutamaan menuntut ilmu atau perintah menuntut ilmu ada di ada di hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224. Disebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Di redaksi hadis lain dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Artinya apa? Kewajiban menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka ketika kita mengaku diri kita seorang muslim, seorang yang berislam, seorang yang berserah diri, maka menjadi kewajiban kita untuk menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Menuntut ilmu agama itu fardu ain. Artinya apa? Wajib. Kalau nggak dilaksanakan, berdosa. Sedangkan ilmu dunia,
maka ulama memandangnya sebagai fardu kifayah. Fardu wajib ketika orang lain sudah melakukannya, sudah menuntut ilmu terkait ilmu pengetahuan tersebut, maka muslim yang lain kewajibannya gugur, seperti itu. Maka setiap muslim itu memiliki spesifikasi, memiliki spesialisasinya masing-masing. Ada yang spesialisasinya matematika, misal Pak Joko, saya, nah itu matematika. Mas Aidrus itu ilmu politik, kalau melihat jurusannya gitu ya. Pak Jasno PAI gitu, dan yang lain. Nah, itu adalah keutamaan penuntut ilmu. Oke, selanjutnya bahwasanya kita hadir di sini dalam keadaan berpuasa, dan kita tahu dalil berpuasa itu ada di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ke 183 yang sudah saya sebutkan di muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di sini seruannya secara spesifik, secara jelas yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Bukan ya ayuhannas, wahai para manusia. Kalau para manusia itu panggilannya masih general, masih umum, masih luas. Tapi di dalam surat ini disebutkan secara jelas ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Apa seruannya? Perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, maksud ayat ini adalah kewajibannya itu adalah puasa di bulan Ramadan. Adapun puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa apalagi puasa Daud dan sebagainya, maka itu hukumnya sunnah. Di dalam ayat ini fokusnya pada kewajiban berpuasa, yakni puasa Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas kalian, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Artinya apa? Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa itu mendapatkan kewajiban juga untuk berpuasa. Allah sengaja mereview, apa istilahnya, mengutip bahwasanya kewajiban ini sudah ada loh, sebelum kalian. Maka kalian juga diwajibkan untuk berpuasa. Agar apa? Agar tidak merasa menderita sendiri. Ya enggak? Seolah sengaja disebutkan bahwasanya umat terdahulu juga berpuasa agar umat Muhammad itu tidak merasa seolah-olah dibebankan puasa ini hanya untuk umat Muhammad, tapi juga umat terdahulu. Puasa ini untuk apa? Di akhir ayatnya disebutkan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bapak Ibu jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya siam puasa itu tujuannya adalah untuk kita supaya bertakwa. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah takwa itu apa? Maka ulama mendefinisikan takwa itu menjadi dua hal. Yang pertama adalah takwa yang kaitannya manusia dengan sang Khalik, takwa yang kaitannya manusia dengan sang penciptanya, yakni hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Yang kedua adalah
takwa yang kaitannya antara manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan sesamanya, atau diistilahkan dalam bahasa Arab adalah hablum minan nas. Maka ayat pertama di dalam Al-Quran yang menyebutkan takwa itu ada di Quran surat kedua, ayat kedua, surat kedua, ayat kedua. Disampaikan di sana, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Mungkin selama kita membaca buku, melihat buku-buku, di awal itu biasanya tertulis buku ini jauh dari kata sempurna dan mungkin ada kesalahan di dalamnya. Sering buku tertulis seperti itu. Menunjukkan apa? Karyanya manusia itu tidak sempurna. Tapi berbeda dengan Al-Quranul Karim ini, kitab ini. Dzalikal kitabu, inilah kitab la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Langsung to the point, langsung skakmat. Bahwasanya di sini tidak ada keraguan di dalamnya. Yang artinya apa? Mutlak benar adanya. Kalaupun ada satu surat atau bahkan satu ayat saja yang ada kekeliruan di dalamnya, maka otomatis meruntuhkan satu Quran ini. Di awal sudah mengklaim diri bahwa tidak ada keraguan, tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Kalau ada yang mampu menemukan satu kesalahan saja, berarti otomatis meruntuhkan klaim kebenaran Al-Quran. Maka Allah sudah menjamin la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Maka karena tidak ada keraguan di dalamnya, kita wajib untuk mengimaninya. Kalau kita tahu ilmunya, kita akan mampu 100% untuk mengimaninya. Tetapi kalau pengetahuan kita belum mampu menjangkau apa yang disampaikan Al-Quran, maka caranya adalah bukan tidak mengimani, tapi caranya adalah imani dulu, maka hikmah akan datang. Kami ulangi sekali lagi bahwasanya ketika yang disampaikan di dalam Al-Quran sudah diketahui secara ilmu, sains dan sebagainya, kita mudah untuk mengimaninya. Tetapi kalau di dalam Al-Quran ilmu pengetahuan belum sampai pada kita belum paham, kita belum mengetahuinya, maka solusinya itu bukan tidak mengimani, tapi solusinya adalah imani terlebih dahulu, maka hikmah akan datang kepada kita. Nah, kembali ke takwa, di akhir ayat dikatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran yang tidak ada keraguan ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu seperti apa? Yang kaitannya dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang pertama adalah di lanjutan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang yang bertakwa itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal gaib. Hal gaib itu yang tidak bisa lihat oleh mata secara langsung gitu. Allah, malaikat, iblis, jin, surga, neraka, itu adalah sesuatu yang gaib. Kita tidak mampu melihatnya. Kalau kita mampu melihatnya dan kita meyakini itu namanya ilmu. Contoh, HP ini saya melihatnya secara langsung kasat mata dan bisa tak pegang, maka saya meyakini ini, ya itu sebagai ilmu, sebagai pengetahuan. Tetapi kita tidak mampu melihatnya,
kita yakin adanya, itu yang disebut iman. Yu'minuna bil ghaib, iman kepada hal gaib. Yang pertama iman kepada hal gaib, yang kedua wa yuqimunas sholata, mendirikan sholat. Di sini sholatnya tertulis alif, lam, shad, lam, wawu, tak marbutoh. Di dalam Al-Quran kata sholat itu bisa dituliskan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah alim, lam, shad, lam, wawu, tak maftuhah. Yang kedua alif, lam, shad, lam, alif, tak marbutoh. Dan yang ketiga adalah alif, lam, shad, lam, wawu, tak marbutoh. Seperti yang ada di ayat ketiga ini. Ayat ketiga ini menunjukkan bahwasanya sholat itu bentuknya jamak. Jamak tidak terbatas. Jadi pertama ada sholat secara tunggal, ada sholat jamak tapi terbatas, dan yang ketiga adalah sholat jamak tapi tidak terbatas. Sholat tunggal itu seperti lafaz dalam azan, hayya 'alas shalah, marilah sholat, kan seperti itu. Sholat yang dimaksud adalah sholat ketika azan tersebut. Maka azan duhur ya untuk sholat duhur, azan asar untuk sholat asar. Maka kata sholatnya itu tunggal untuk sholat tersebut. Yang kedua, sholat jamak tapi terbatas. Jamak itu lebih dari 2, tapi terbatas. Contohnya apa? Sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jamak ya, tapi terbatas, cuma 5. Dan yang ketiga, yang diminta oleh ayat ini adalah yang ketiga, sholat jamak tidak terbatas. Sholat fardu iya kita lakukan, ditambah dong. Katanya pengen menjadi orang yang bertakwa, katanya pengen digolongkan sebagai orang yang bertakwa, maka ibadahnya harus lebih dari apa yang diwajibkan. Sholat tidak terbatas. Kalau yang ayat kedua ini, sholat fardu dilakukan, sholat duha dilakukan, sholat taraweh di bulan Ramadan dilakukan, sholat tahajud dilakukan, sholat sunnah rawatib dilakukan. Nah, ketika kita ingin menjadi golongan orang yang bertakwa, maka kita lakukan tuh sholat yang di luar sholat fardu. Itu yang kedua. Yang pertama yakin dengan hal gaib, yang kedua sholat, mendirikan sholat. Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Oke, kita langsung lompat ke takwa yang kaitannya dengan sesama manusia, hubungannya dengan manusia, yakni hablum minan nas. Ada di Quran surat ketiga Ali Imran ayat ke-133 kata takwanya, dan penjelasan kata takwanya ada di 134. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas-luasnya langit dan bumi, yang disediakan untuk lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yang seperti apa? Di lanjutan ayatnya, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Sarra wa dharra. Sarra itu lapang, dharra itu sempit. Yang kedua, wal kadiminal ghaidha, dan orang-orang yang mampu untuk menahan ghadab. Ghadab itu apa? Marah. Wal kadiminal ghaidha,
menahan amarah, wal afina 'anil nas, dan mampu untuk memaafkan, memaafkan 'anil nas, kesalahan manusia, orang lain. Maka takwa yang disampaikan oleh Allah di dalam Quran surat Ali Imran ayat 134 ini adalah kaitannya, hubungannya dengan sesama manusia. Jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan bahwasanya, nah kita masuk pada tema yang diberikan oleh teman-teman pemuda, bahwasanya petunjuk senyum dari Rasulullah itu tema spesifiknya. Maka ketika kita tarik secara general, umumnya, maka kita bisa ketahui bahwasanya Rasulullah itu adalah suri tauladan, adalah uswatun hasanah, adalah role model kehidupan kita sebagai seorang muslim. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21 disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan, suri tauladan. Liman kana yarjullah, kita ulangi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan, lakum, untukmu, liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah, wal yaumil akhir, dan kedatangan hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan dia banyak menyebut Allah. Maka mari kita highlight, kita garis bawahi bahwasanya Rasulullah itu adalah suri tauladan terbaik bagi kita. Kenapa beliau menjadi teladan? Dan kenapa Nabi Muhammad menjadi teladan? Maka sebelum itu, mari kita kenalan dengan nama-nama Rasulullah. An Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna li asma'a, sesungguhnya aku memiliki beberapa nama. Anna Muhammadun, aku adalah Muhammad. Wa ana Ahmadun, dan aku adalah Ahmad. Wa anal mahi, dan aku adalah mahi alladina yamhullah biyal kufur, yaitu dengan perantaku Allah menghapuskan kekafiran. Wa anal hasyirul ladzi yuhsyarun nas, dan aku adalah hasyr, al-hasyr, yaitu umat manusia yang digiring pada hari kiamat. Ala qadi, di belakangku. Wa anal akib, dan aku adalah akib. Jadi Rasulullah itu punya 5 nama. Pertama Muhammad, kedua Ahmad, ketiga Al-Mahi, ketiga Al-Hasyr, dan keempat Al-Hasyr, kelima Al-Akib. Mari kita kenalan sama 2 namanya. Yang pertama tadi ada Muhammad dan Ahmad. Ahmad itu disebutkan 1 kali di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat As-Saff ayat ke-6. Wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil, wahai bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan liman baina yadayya minat Taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Bahwasanya
Nabi Isa menginformasikan kepada umatnya, ya Bani Israel, bahwasanya akan datang nabi setelahku yang membenarkan, musaddiqan, membenarkan, sadiq, membenarkan minat Taurata, yang sudah dicantumkan di Taurat, Rasuli ya'ti min ba'di, Rasul setelahku, ismuhu, namanya Ahmad. Ismuhu namanya Ahmad. Bahwasanya Nabi Isa itu menyampaikan yang datang nabi setelahku itu adalah Ahmad. Kenapa Ahmad? Kenapa yang disampaikan itu Ahmad bukan Muhammad? Jadi pada dasarnya Ahmad itu adalah kata sifat. Kata sifat yang menunjukkan hubungan baiknya kepada Tuhannya, yang ibadahnya itu mencakup banyak bidang. Nah, di sini saya tuliskan Hamid Ahmad. Hamid itu bentuk tunggal dari Ahmad. Ahmad itu adalah bentuk superlatif, bentuk sighah mubalaghah dari Hamid. Maksudnya gini. Misalkan ada seseorang yang puasanya rajin banget, Senin Kemis dijalani, Ayamul Bir dijalani, bahkan puasa Daud dijalani. Tapi ibadahnya luar biasa hanya dalam satu bidang, yaitu puasa. Tetapi belum bisa mengistiqomahkan di dalam sholat rawatib, sholat duha dan sebagainya. Itu Hamid, namanya Hamid. Hubungan luar biasa kepada Allah hanya dalam satu bidang. Tetapi ketika dalam banyak bidang, puasanya luar biasa, sholatnya luar biasa, tirakatnya luar biasa, sesuatu yang hubungannya dengan Allah itu luar biasa, itu namanya Ahmad. Maka yang digarisbawahi Nabi Isa diinformasikan kepada umatnya itu adalah Ahmadnya, hubungan dengan Allahnya. Kenapa? Karena umatnya terdahulu itu mengira Nabi Isa adalah Nabi terakhir. Nah, ini kaitannya nanti dengan Muhammad. Kita sambung ke bawahnya dulu. Nanti kita cari kaitannya. Kata Muhammad disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Di dalam Quran surat Ali Imran ayat 144, di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40, di dalam Quran surat Al-Fat ayat 29, dan di dalam Quran surat Muhammad ayat 2. Nah, ini di sini saya sampaikan salah satunya. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Di sini ada kata Muhammad. Tadi Hamid, sighah mubalaghah, bentuk superlatifnya adalah, bentuk superlatif itu paling. Hamid, sighah mubalaghahnya Ahmad, sedangkan Muhammad bentuk tunggalnya itu Mahmud, sighah mubalaghahnya adalah Muhammad. Kalau Hamid tadi hubungannya dengan Allah, kalau Mahmud itu adalah hubungannya dengan sosialnya. Kalau hubungan sosialnya hanya ada pada satu bidang saja, itu namanya Mahmud. Tapi kalau dalam banyak bidang, itu namanya Muhammad. Contoh, ketika hanya orangnya itu hanya sabar saja, atau contoh lain, suka membantu orang, suka menolong orang, itu hanya dalam satu bidang, tapi orangnya enggak sabaran. Di bidang lain dia jomplang. Nah, itu namanya Mahmud. Tetapi kalau dalam segala bidang dia luar biasa hubungan sosialnya, itu namanya Muhammad. Nah, ini yang di-highlight Nabi Isa. Nabi Isa itu hubungan sosialnya sama seperti Nabi Muhammad.
baiknya sama, sabarnya sama. Karena umatnya tahu punya kemampuan sosial yang luar biasa, umatnya mengira Nabi Isa itu nabi terakhir. Makanya yang disampaikan Nabi Isa, nabi terakhir itu bukan aku. Nabi terakhir itu namanya Ahmad. Sifat ya, mengacu pada Ahmad, yang hubungannya dengan Allah itu lebih tinggi daripada Nabi Isa. Nah, itulah kenapa Muhammadiyah mengacu pada, selain diartikan sebagai pengikut Nabi Muhammad, tetapi lebih pada pengikut Nabi Muhammad dalam sifatnya. Makanya terinspirasi Muhammadiyah akhirnya mendirikan rumah sakit, mendirikan sekolah, mendirikan panti asuhan. Hal-hal yang kaitannya dengan ibadah sosial, pendidikan, dengan mendirikan sekolah, mencerdaskan, memberantas kebodohan dan sebagainya, rumah sakit, panti sosial dan sebagainya. Nah, itulah alasan bahwasanya Rasulullah menjadi teladan. Mari kita masuk kepada tema bahwasanya Rasulullah itu mengajarkan senyum kepada umatnya. Rasulullah itu adalah manusia yang paling sering tersenyum. Rasulullah itu orangnya tidak tegang, kaku, sepaneng dan sebagainya. Tapi Rasulullah itu orangnya murah senyum, terus wajahnya cerah. Artinya orang yang menghadap beliau, orang yang berbicara dengan beliau itu mesti terbawa adem, cerah, bahagia. Pokoknya enak gitu untuk ketika berbicara dengan Rasulullah. Maka setiap bicaranya Rasulullah itu mesti tersenyum, sambil tersenyum. Kecuali ketika kaitannya dengan agama, kaitannya dengan syirik yang diolok-olok oleh kaum kafir, maka Rasulullah menunjukkan wajah yang serius. Maka ada beberapa kisah di dalam risalah yang mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah itu tersenyum. Nah, ini kita berikan beberapa sampel saja. Yang pertama adalah kisah nenek yang tidak ada di dalam surga. Suatu ketika ada orang tua, nenek-nenek datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah saya nanti masuk ke dalam surga ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Di dalam surga tidak ditemukan engkau di dalam surga, tidak ditemukan kamu di dalam surga." Rasulullah tidak langsung menjelaskan, tapi Rasulullah berhenti sejenak. Nah, kemudian nenek tersebut timbul rada sedih, kecewa. Wah, nggak masuk dalam surga. Dan kemudian Rasulullah melanjutkan penyampaiannya bahwasanya di dalam surga itu tidak ada orang tua, di dalam surga itu tidak ada nenek-nenek, kakek-kakek. Ketika kita nanti dibangkitkan di dalam surga, maka kita dibangkitkan dalam keadaan muda. Nah, itu adalah contoh candaan Rasulullah. Candaan Rasulullah. Rasulullah bercanda juga. Rasulullah bersenda gurau juga. Rasulullah itu punya humor yang tinggi. Nah, ini ada satu kisah juga. Suatu ketika Rasulullah melihat sahabatnya, namanya Su'aib bin Sinan, yang sebelah matanya sakit sedang makan kurma. Dengan nada kaget Rasulullah bertanya kepada Suhaib, "Wahai Suhaib, bagaimana caramu makan kurma sedangkan
mata kamu sakit sebelah. Wahai Suhaib, bagaimana caramu makan kurma sedangkan matamu sakit sebelah? Nah ini kan kalau kita berpikirnya pelan-pelan, ini sebenarnya sebuah candaan dari Rasulullah. Suhaib bin Sinan termasuk sahabat yang punya selera tinggi, mengerti maksudnya Rasulullah sedang bersenda gurau, nggak serius. Mata sakit sebelah kok nggak bisa makan, itu kan artinya bercanda, bersenda gurau. Nah, Suhaib pun menjawab sambil tersenyum, saya makan dengan mata yang satunya lagi, ya Rasulullah. Maka matanya sakit satunya, beliau menjawab, saya makan dengan matanya yang satu lagi. Mendengar jawaban Suhaib, Rasulullah tersenyum. Nah, karena jokes, dilempar jokes dan ditangkap. Candaan, ditangkap dengan candaan, itu kan berarti candaannya berhasil ya. Kita kan terkadang kita melempar candaan, tidak ditangkap sebagai candaan, malah baper, saling merengut, malah marah dan sebagainya. Nah, makanya ketika melempar candaan, guyonan itu harus apa ya? Selevel. Orangnya yang diajak candaan itu harus selevel. Harus sudah mudeng terlebih dahulu. Jangan sampai contoh yang tidak selevel ya. Kita sebagai anak muda yang berusia 25 tahun melempar candaan kepada bapak yang berumur 50-60 tahun. Nah, itu kan nggak selevel. Candaannya berbeda. Jokes bapak-bapak. Nah, harus menyesuaikan jokes bapak-bapak. Ada contoh jokes bapak-bapak, Mas? Yang sudah bapak-bapak, mobil-mobil apa yang belum ketemu ding? Itu ada jokes bapak. Nah, contoh lain, badui yang kencing di masjid. Suatu ketika ada seorang badui yang kencing di masjid. Para sahabat sudah pengen menegur dan sambil marah. Tapi kemudian Nabi dengan tersenyum. Kenapa dengan tersenyum? Kenapa tidak marah? Karena memahami suku Badui memang apa istilahnya ya? Secara pengetahuan atau secara kebiasaan adabnya belum sama dengan suku Quraisy, suku-suku yang ada di Madinah, belum sama. Mungkin istilahnya masih terbelakang, masih primitif gitu. Makanya Badui kencing di masjid. Para sahabat sudah berdiri mau marah kepada Badui tersebut. Tapi Rasulullah menahan para sahabatnya sambil tersenyum. Jangan, ditahan dulu. Nanti kita ingatkan, biar Badui tersebut menyelesaikan kencingnya terlebih dahulu. Diselesaikan dulu buang hajatnya. Jangan di tengah-tengah langsung dimarahin. Satu dimarahin, merasa kesel, dua hajatnya enggak selesai. Nah itu kan double ya, rasa sakitnya double. Kena atas loh. Gimana? Yang terakhir adalah hamba terakhir yang masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah pernah bercerita tentang hamba yang terakhir masuk ke dalam surga. Jadi ada seorang hamba yang karena dosa-dosanya dia harus dibersihkan terlebih dahulu ke dalam neraka. Ketika sudah dibersihkan di dalam neraka, kemudian Allah menyuruhnya untuk masuk ke dalam surga. Wahai hambaku, silakan masuk ke dalam surga. Seperti itu. Kemudian seorang hamba tersebut karena dia yang terakhir masuk ke dalam surga, dia sampaikan kepada Allah, ya Allah, surga sudah penuh. Kemudian diulangi lagi, masuklah ke dalam surga. Diulangi lagi, dijawab kembali, surganya sudah penuh ya Allah. Diulangi sekali lagi, kamu masuk ke dalam surga. Kemudian Allah menimpali kembali. Kamu masih ingat nikmatnya dunia? Masih ya Allah.
Kemudian Allah menjawab, sekarang kamu masuk ke dalam surga yang kenikmatannya sama dengan dunia, aku kalikan dengan 10 kali lipat. Dikasih dunia dengan kenikmatannya, dikalikan 10 kali lipat. Karena hamba tersebut, orang yang terakhir masuk ke dalam surga, maka menyampaikan kepada Allah, ya Allah, apakah engkau bergurau kepadaku? Apakah engkau memperolok-olok aku karena aku yang masuk ke dalam, karena aku terakhir masuk ke dalam surga? Mosok orang yang terakhir masuk ke dalam surga engkau berikan kenikmatan dunia, kamu kalikan 10, engkau kalikan 10. Apakah engkau memperolok aku ya Allah? Maka Allah menjawab, tidak. Itu memang balasan untukmu, surga dengan kenikmatan dunia yang dilipatkan 10 kali lipat. Nah, Rasulullah menceritakan kisah ini dengan tersenyum. Maka itu sekelumit beberapa kisah bahwasanya Allah itu orangnya tersenyum, suka tersenyum, nggak sepaneng seperti itu. Kemudian ada sebuah hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu yang dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi ahika laka shadaqah. Tabassumuka, tabassum, basam itu adalah senyum. Tabassumuka, senyummu, fi wajhi ahika, di hadapan saudaramu, shadaqah, bernilai sedekah. Senyum itu sedekah. Maka semurah-murahnya sedekah itu tersenyum. Tapi jangan dimaknai ketika ada kotak infak lewat di depan kita, karena merasa senyum itu termasuk sedekah, lewat aja kita senyumi. Ya, itu keliru. Maka sudah seharusnya kita masukkan sedikit harta kita yang ada di dalam Quran surat kedua Al-Baqarah ayat ketiga tadi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kita infakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadamu. Itu. Jadi kotak infak yang berjalan itu enggak mobil-mobilan, enggak dilewati enggak. Tapi diminta untuk berinfak. Nah, maka sesama saudara, sama muslim, sesama jamaah taklim malam Sabtu ini, mari kita bersenyum. Kalau harta kita nggak punya, kasih senyuman kepada saudara kita. Setidaknya ketika ketemu saudara itu hatinya merasa adem, nggak jengkel. Pokoknya bikin sumringah lah kalau ketemu sesama saudara. Kasih senyuman terbaik kita. Yang terakhir, jamaah rahimakumullah, apa saja sih manfaat tersenyum yang dapat kita lakukan? Ini menjadi poin terakhir sebelum kita nanti berbuka puasa. Setidaknya ada 6 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama adalah dapat menurunkan tekanan darah. Wah, luar biasa ini. Tersenyum dapat menurunkan tekanan darah. Ini saya ambil dari artikel. Manfaat pertama yang bisa kita dapatkan adalah dapat menurunkan tekanan darah. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa tersenyum dapat membuat otot rileks, nggak kenceng. Sini itu rileks kalau kita sering tersenyum. Karena ketika rileks maka tekanan darahnya akan berjalan lebih pelan, lebih santai gitu, nggak kenceng. Kalau kekencengan kan berarti kan tekanan darahnya tinggi. Nah, maka mampu untuk menurunkan denyut jantung. Jantung itu nggak bekerja keras, jeduk, tapi halus, des gitu. Dan tekanan darah serta membantu mengurangi resiko serangan jantung. Maka efeknya berkepanjangan, seperti efek domino. Ketika kita jatuhkan satu, semuanya ikut jatuh. Ketika kita tersenyum, ototnya rileks, tekanan darahnya berpacu secara perlahan. Kalau berpacu secara perlahan, jantungnya tidak bekerja secara keras, maka pelan-pelan.
maka mengurangi resiko serangan jantung. Itu yang pertama. Yang kedua, mampu menguatkan sistem imun. Tersenyum juga memiliki manfaat bagi sistem imun. Faktanya, senyuman, tawa, dan pikiran positif thinking, husnudon, bisa melepaskan molekul persinyalan di otak untuk melawan stres. Maka positive thinking, tersenyum itu bisa mengurangi stres. Nah, kita kadang stres, banyak pikiran, mikir ke sekolah, mikir ke pondok, mikir ke masjid. Kadang stres, maka perlu itu untuk sering tersenyum kepada sesamanya, pada saudaranya. Mikir banter, wah tahun ajaran baru ini siswane entuk piro. Mikir santri untuk pondok ini besok itu entuk ora. Dipikir banter. Akibatnya stres. Maka mari kita berpositif thinking. Setidaknya kita sudah berusaha, maka hasilnya nanti kita kembalikan kepada Tuhan. Setidaknya kita sudah berusaha maksimal. Ngoten nggih, Pak Jasno sudah berusaha maksimal. Ngoten Pak Joko nggih. Sudah berusaha maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, penghilang rasa sakit. Bahwasanya penghilang rasa sakit. Yang keempat, ada meningkatkan suasana hati. Dengan sering tersenyum, moodnya akan terbentuk, moodnya baik. Mood yang kita awalnya berantakan, uring-uringan sepanjang hari, ngajar siswane diajar malah ditinggal turu, ngomong dewe, keluar, baju dikeluarkan, nggak pakai sepatu. Wah, guru ketika ngajar muring-muring, moodnya berantakan. Akhirnya memacu stres, memacu ototnya kenceng. Nggak usah saling menunjuk dirinya sendiri, oke? Nah, makanya dari sekarang diperbaiki agar apa? Agar siswanya juga good mood, moodnya bagus, gurunya juga ketika mengajar enak. Ketika guru mengajar enak itu semua ilmu diberikan, nggak ada yang ditahan. Ketika memberikan nilai juga enak kan gitu. Maka marilah kita bekerja sama. Kelima, tersenyum bisa menghilangkan stres seperti yang disampaikan tadi. Dan yang terakhir adalah memunculkan hormon kebahagiaan seperti dopamin, endorfin, serotonin. Nah, itu adalah hormon-hormon kebahagiaan, memberikan ketenangan pada diri. Selain tersenyum bisa didapatkan dari berolahraga. Maka muslim yang baik itu adalah dirinya, badannya yang bugar, sehat. Bapak Ibu pelajar jamaah taklim malam Sabtu yang dirahmati oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai tadi kita belajar soal keutamaan menuntut ilmu, takwa, takwa, terus manfaat tersenyum dan kisah-kisah tentang senyum. Karena sudah azan, mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ibadah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.